Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang companion object. Nah, ini terusan video sebelumnya ya teman-teman, tentang singleton object. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai kelas person. Nah, untuk membuat companion object harus berada di dalam kelas atau dalam scope kelasnya. Nah, teman-teman cukup menggunakan keyword companion object. Nggak perlu menamakan companion objeknya. Misalnya seperti ini. Nah, ini nggak perlu ya teman-teman. Jadi cukup companion object. Nah, coba kita isi membernya berupa name dengan tipe data string. Misalnya kelas coding. Satu lagi misalnya fungsi message. Coba kita akan print line class coding is awesome. Atau kita bisa menggunakan $name. Nah, jadi di Kotlin itu tidak memiliki static class maupun static member. Nah, jadi member yang ada di dalam blok companion object itu sama seperti static ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengaksesnya, coba kita panggil di fungsi mainnya. Teman-teman cukup panggil nama kelasnya person.name, satu lagi person.message. Nah, jadi teman-teman nggak perlu membuat objeknya atau instansiasi objek dari kelas personnya. Misalnya, kita buat objeknya file person sama dengan person. Nah, itu nggak perlu ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki companion object, kita bisa mengaksesnya secara statik. Nah, tapi jika teman-teman memiliki satu fungsi di luar scope companion objeknya, misalnya kita copy, kita taruh di luar scope companion objeknya. Misalnya ini kita ganti get message. Nah, jadi untuk mengakses fungsi get message-nya, teman-teman nggak bisa sama seperti static ya teman-teman. Get message. Nah, dia akan error. Jadi teman-teman perlu instansiasi objeknya. Seperti ini. Ini kita ganti P-nya menjadi kecil. Ini kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Jadi misalnya teman-teman memiliki member di luar scope komponen objeknya, nah teman-teman harus membuat objek barunya atau instansiasi objeknya. Nah, tapi kita akan bahas komponen objeknya aja ya teman-teman. Ini kita hapus. Jadi member yang berada di dalam blok komponen objek itu sama seperti static. Jadi kita bisa akses secara statik. Coba kita run hasilnya. Ini kita resize. Class coding is awesome. Nah, kita lupa menambahkan perintah mencetak. Ini kita tambahkan print line. Coba kita run lagi ya. Class coding dan class coding is awesome. Nah, di sini saya sudah mempunyai file Java ya teman-teman. Nah, karena Kotlin interpretable, jadi kita coba akses statiknya ke dalam file Java. Ini kita copy.
Ini kita tambahkan titik 2. Nah, dia akan error ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak menemukan objek companion-nya, teman-teman bisa menambahkan secara eksplisit companion. Jadi teman-teman bisa menambahkan companion. Coba kita run hasilnya. Nah, sukses ya teman-teman. Kelas coding is awesome. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan annotation di fungsi statiknya. Teman-teman tambahkan JVM static. Nah, dia nggak akan error ya teman-teman. Nah, coba kita run hasilnya. Nah, sukses ya teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan menambahkan anotasi JVM static. Nah, oke, kita review dulu ya teman-teman. Nah, di sini dalam membuat komponen objek harus berada di dalam scope kelasnya. Nah, lalu member yang ada di dalam blok komponen objek, nah itu sama seperti static ya teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya tanpa instansiasi objeknya. Kita cukup panggil nama kelasnya, dan kita bisa mengakses member misalnya name dan message. Nah, jika teman-teman tidak menemukan komponen objeknya, teman-teman bisa secara eksplisit menambahkan keyword companion. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.